wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile.
Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militer Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militer Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militer Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militer Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan.
Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas Divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel.
Sejumlah roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hezbollah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hezbollah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hezbollah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hezbollah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shimona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Shimona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan.
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARRW. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saged Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saged Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan.
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shimona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Shimona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia.
Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARRW. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan.
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas.
Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shimona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Shimona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Sagat Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARRW. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saged Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saged Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan.
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shimona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Shimona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARRW. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha.
yakni Markas Komando Brigade Timur 769 dan juga Markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan
Penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome.
Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut.
Husseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Husseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara.
Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah.
Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan.
Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, 2 rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan.
Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron.
Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade.
Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel.
Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka.
Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas Divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas Divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas Divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti.
Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja.
Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan.
Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal.
Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. Agar کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک
Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas Divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas Divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas Divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut.
Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile.
Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan.
Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas Divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel.
Sejumlah roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hezbollah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hezbollah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hezbollah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hezbollah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar.
Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia.
Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO.
Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024,
Hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saged Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan.
Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha.
yakni Markas Komando Brigade Timur 769 dan juga Markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan
Penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome.
Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shimona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Shimona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut.
Husseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Husseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara.
Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah.
Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militer Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan.
Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, 2 rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan.
Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron.
Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade.
Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel.
Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka.
Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti.
Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja.
Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan.
Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas berkelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal.
Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. Agar کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک
Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut.
Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile.
Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan.
Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas Divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel.
Sejumlah roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hezbollah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shimona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hezbollah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hezbollah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Shimona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hezbollah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar.
Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militer Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militer Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militer Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militer Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Selesai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia.
Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum.
Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024.
Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meran, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk dua jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan. Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan.
Pasalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Rabu 17 April 2024, pasukannya melakukan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Serangan pertama, Hizbullah menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan markas divisi 91 mengalami kerusakan dan korban jiwa. Setelah serangan tersebut, Hizbullah juga menyerang penempatan baru tentara Israel, termasuk pula pertemuan tentara Israel di sekitar lokasi Ramiyah menggunakan roket dan juga peluru artileri. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi ke berbagai sektor Israel. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan salah satunya menghantam baterai Iron Dome.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan di sektor timur dan juga barat. Adapun serangan udara pertama di sektor timur, Hizbullah menargetkan posisi baterai Iron Dome. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat baterai Iron Dome Israel terkoyak. Selain itu, serangan udara Hizbullah juga mengakibatkan tentara Israel tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya di sektor timur ini, Hizbullah setidaknya meluncurkan 6 serangan ganas. Sementara di sektor barat, Hizbullah meluncurkan 3 operasi mematikan. Hizbullah mengaku rentetan serangan itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai respons atas tindakan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa berhenti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan, lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Simona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya serangan di Kiryat Simona itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di 2 markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Simona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan 2 markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang 2 markas Zionis di Kiryat Simona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan juga markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam 2 markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tidak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mengundang perhatian seluruh dunia termasuk Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif mengatakan bahwa Iran berhak membela diri melawan Israel. Menurut Asif, serangan Iran terhadap Israel bersifat defensif dan proporsional. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April 2024. Asif menggambarkan pengeboman tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Pasalnya, selain melanggar kedaulatan Suriah, Israel juga membunuh para pejabat Iran termasuk 2 jenderal. Melihat situasi yang semakin kacau ini, Asif menyuarakan keprihatinannya. Ia khawatir konflik antara Iran dan Israel dapat meluas ke negara-negara lain seperti Pakistan. Asif pun memperingatkan negara-negara yang mendukung Israel untuk menahan diri agar tidak terjebak konflik. Sebagai informasi, Pakistan adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negara ini juga enggan mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut berusaha menjebak negara-negara barat ke dalam perang skala penuh di Timur Tengah. Diplomat top Iran di Inggris, Saget Mehdi Hosseini Matin, menyebut perang ini akan menimbulkan konsekuensi tak terkira bagi kawasan tersebut dan juga dunia. Ini merupakan wawancara pertamanya sejak Teheran melancarkan serangan rudal dan drone pada akhir pekan.
Mengutip The Guardian, pada Rabu 17 April 2024, Saget Mehdi Hosseini Matin juga memperingatkan bahwa jika Israel melakukan kesalahan lain dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka akan ada respons dari Iran yang lebih kuat dan juga lebih parah. Bahkan dilakukan tanpa peringatan seperti yang dikeluarkan sebelum serangan akhir pekan tersebut. Hosseini Matin menekankan bahwa Iran sebelum melakukan serangan balasan di wilayah pendudukan telah meminta Barat untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai kecaman atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Namun ditolak oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Matin membantah bahwa Iran telah melakukan kesalahan strategis dengan menyerang pangkalan militer Israel sehingga mengalihkan perhatian dari Gaza ke konflik regional yang lebih luas yang mempertanyakan peran jangka panjang Iran. Matin berargumentasi bahwa negara-negara Barat telah kehilangan kredibilitasnya di Timur Tengah yang pada akhirnya akan menyebabkan AS meninggalkan kawasan tersebut. Dan perdamaian hanya bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan regional saja. Hosseini Matin menggambarkan operasi Janji Sejati sebagai demonstrasi kekuatan militer Iran. Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk menciptakan pencegahan sehingga tidak ada negara yang berani mengancam keamanan Iran. What you're seeing behind me is just a fragment of a long-range Iranian ballistic missile. Pasukan pertahanan Israel menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran yang dijegat Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Diperkirakan rudal tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 kg. Penampakan sisa-sisa rudal balistik Iran ini salah satunya diunggah oleh juru bicara IDF, Letkol Peter Lerner di akun X-nya pada Selasa 16 April. Dalam video itu terlihat sisa rudal berukuran besar. Menurut keterangan videonya, rudal itu merupakan satu dari 120 rudal yang dijegat militernya. Sisa rudal Iran kemudian ditemukan di dekat Laut Mati. Sementara dilansir dari The Times of Israel, disebutkan bahwa hanya tangki bahan bakar rudal yang ditemukan. Asalnya, hulu ledak dan mesinnya hancur selama intersepsi oleh sistem pertahanan udara jarak jauh ARO. Diperkirakan tangki itu memiliki panjang 11 meter. Pesawat itu terbang lebih dari 1.500 km dari Iran ke Israel dalam waktu sekitar 12 menit. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, penembakan rudal-rudal Iran itu merupakan eskalasi yang berbahaya. Ia menyebut pihaknya akan merespon pada waktu yang tepat. Dua roket yang diluncurkan militan Palestina kembali menembus Iron Dome Israel. Dua roket tersebut dilaporkan menghantam Israel Selatan. Namun serangan dari militan Palestina itu diklaim tidak menyebabkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com, serangan rudal dari militan Palestina itu terjadi pada Selasa 16 April 2024. Hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Palestina. Menurutnya, dua rudal telah ditembakkan dari Gaza menuju ke Israel Selatan. Terkait hal ini, seorang pengamat perang mengatakan bahwa proyektil peledak militan Palestina mendarat di area terbuka. Ia juga mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa. Diketahui sebelumnya, sejak Sabtu 13 April 2024, Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari serangan 300 drone dan rudal dari Iran, hingga puluhan rudal dan roket dari Hizbullah dan juga Houthi. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی Presiden Iran Ebrahim Raisi memberi peringatan keras kepada Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat, karena kawasan tersebut bersiap menghadapi potensi pembalasan Israel setelah serangan Iran pada akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ebrahim Raisi saat Parade Hari Tentara Nasional Iran pada Rabu 17 April 2024. Parade militer tahunan ini dipindahkan ke barak di utara Teheran dari yang biasanya di jalan raya di pinggiran selatan kota. Presiden Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Dia mencatat bahwa apa yang membedakan Angkatan Darat Iran dari tentara lain di dunia adalah keyakinannya kepada Tuhan dan ketergantungannya kepada kekuatan Tuhan.
Raisi memuji tentaranya yang dikatakan terampil dan terlatih. Dia juga membeberkan militernya dilengkapi dengan inovasi dan teknologi modern. Dia lebih lanjut mencatat bahwa angkatan bersenjata yang lengkap dan terkini bersama dengan Korps Garda Revolusi Islam yang kuat dan angkatan bersenjata merupakan sumber otoritas negara. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang Zionis. Pada Rabu 17 April 2024, Hizbullah pun kembali menyerang markas divisi 91 Israel di Barak Biranit. Akibat serangan tersebut, markas divisi 91 meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi